seen days where it seems like my night won't end. Every dream that I had has been lost in the wind, but your words brought me back to the truth. Life begins and will end with you, so I'll trust that my life will be safe in your hands. As I stand in the eye of the storm, it's your love that keeps guiding me home. I'm fearless, I'm fearless. I felt the fear as I stood before the giant, 3 stones trembling in my hand. Ooh, and in the hand not a whisper from the army. No one believed in this was in your plan, but your words brought me back to the truth. Life begins and will end with you. As I stand in the eye of the storm, it's your love that keeps guiding me home. I'm fearless, I'm fearless. Through the dark, you're my light and salvation. Oh, within me will trust in you, Lord. I'm fearless.
Besar karyamu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memujimu. Di pelukanmu kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karenamu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Besar kuasamu yang menuntunku, tak pernah cukup kata memujimu. Jadi lemah karenamu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib.
selalu setia menyertaiku. Kau tempatku berharap yang selalu setia menyertaiku. Kau tempatku berharap yang selalu setia menyertaiku. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dalam ibadah raya Minggu 17 Januari. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang mengalami kesetiaan Tuhan, orang-orang yang mengalami pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Terbukti di hari ini kita semua boleh beroleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh kesehatan, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan apakah kita dapat membalas setiap kebaikan Tuhan? Selain dengan kita datang bersyukur kepada Dia, kita tinggikan Tuhan pagi hari ini lewat seluruh pujian dan penyembahan hidup kita hanya bagi Dia. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Biar kiranya kehadiran Tuhan boleh memberikan kami kekuatan yang baru, boleh memberikan kami kesegaran yang baru, sehingga kami boleh menikmati arti kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Di pagi hari ini biar kiranya pujian ibadah kami peruntukkan hanya bagi Tuhan, hanya untuk menjadi kesenangan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa korban syukur kita hanya bagi Dia.
seperti-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari setiap umatnya yang diberkati Tuhan naikkan pujian ini. Katakan, ku sembah Kau Allah yang kuasa, Kau Allah yang termulia. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan.
pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya akan pengaturan Tuhan, bahwa pengaturan-Mu itu hebat bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap musim hidup kami Engkau selalu hadir. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya Engkau Tuhan tetaplah Allah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kepercayaan yang kami yakini di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kami menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami siap untuk bersorak-sorai lebih dan lebih lagi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap umat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Yang di rumah mari kita bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada dimanapun kita adalah orang-orang yang mengalami berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus, amin. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati dan disegarkan oleh berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Euni Cassandra. Biar kiranya Tuhan Yesus berbicara buat setiap pribadi saudara dan saya. Dia boleh menyatakan isi hatinya dan dia boleh bekerja untuk setiap saudara dan saya. Mari buka hatimu, siapkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Dia Bapa yang setia. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Engkau, Allah penyelamat kami, Allah kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau membuka hati kami lebih lagi, menikmati Engkau dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di sini, Engkau ada di rumah, Engkau ada di hati kami. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami membuka pendengaran kami untuk firman-Mu, Engkau sendiri yang akan melawati kami.
Roh Kudus, mampukan hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh membawa isi hati Tuhan kepada kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu life sufficiency. Sufficiently. Yang artinya adalah hidup cukup. Kita mau belajar untuk hidup cukup. Banyak orang ingin hidup lebih dari cukup. Ya. Mengejar keberhasilan, mengejar penghargaan lewat penampilan lahiriah. Agar apa? Agar dapat mendapat pengakuan. Pengakuan dari sesama, dari lingkungan, bahkan dari keluarga. Dan semuanya itu rata-rata diukur dari materi yang ada. Dari apa yang dipakai, yang dikenakan. Oh, hari ini dia pakai baju baru. Oh, hari ini dia pakai bajunya udah 7 kali dalam 7 hari. Artinya gak ganti-ganti. Oh, dia pakai tas yang baru. Oh, dia pakai tasnya ganti-ganti, dia pakai tas yang terus itu saja. Atau bicara tentang kendaraan. Atau juga banyak bicara tentang apa yang dimakan. Di mana tempat dia makan, apakah di warteg, apa di restoran bintang 5. Dan apa jenis makanan apa yang dimakan. Nah, ini semua berbicara tentang apa yang ingin dinikmati oleh orang untuk mendapatkan kepuasan. Kita lihat ada orang-orang yang belum puas atau tidak pernah puas, merasa tidak cukup atau belum cukup, sehingga hal tersebut menjadi obsesi, menjadi keharusan di dalam dirinya supaya bagaimana dia hidup bisa menjadi orang kaya, ya. Orang kaya yang dalam pemikirannya bahwa harta itu bisa memuaskan dirinya sehingga hidupnya berkecukupan. Ya. Bapak Ibu Saudara semua, kita tahu bahwa manusia itu tidak pernah merasa dirinya puas. Selalu ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Ya. Nah, jika di dalam pemikirannya demikian, berarti dia punya pikiran harus bisa menjadi orang lain atau seperti orang lain atau bahkan lebih dari orang lain. Aku gak mau hidup miskin, aku gak mau hidup susah. Aku mau hidup yang cukup. Memang semua orang normal pasti punya keinginan seperti itu. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Menjadi pegangan firman Tuhan buat kita hari ini. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 dan juga Filipi 4 ayat yang ke-11. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Filipi 4 ayat yang ke-11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita mau belajar hidup cukup.
Rasul Paulus menceritakan bahwa ia tahu apa artinya kekurangan dan apa artinya kelimpahan, bukan hanya karena dia bisa berkata-kata, tetapi dia mengalami. Seberapa banyak dari saudara yang pernah mengalami kekurangan dan pernah mengalami kelimpahan? Ada orang yang berkata, aku gak mau selalu hidup di dalam kekurangan. Ya, semua orang juga pasti tidak mau. Tetapi bukan hal banyak atau sedikitnya materi, tapi bagaimana sikap hati kita untuk berkata, aku hidup dalam kecukupan. Belajar hidup cukup. Nah, hari ini saya mau share dengan Bapak Ibu Saudara semua bagaimana kita bisa belajar hidup cukup. Yang pertama adalah bersyukur untuk segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Di dalam kekurangan kita, kita pun tetap mengucap syukur. Apalagi di dalam kelimpahan kita. Sebab Filipi tadi berkata bahwa sebab aku telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan 1 Timotius 6 tadi berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya kita bisa dan harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, apa yang membuat orang tidak bisa bersyukur dalam segala keadaan? Yaitu ketika ia melihat keberadaan orang lain. Harta yang dimiliki orang lain, status, kehidupan orang lain yang menjadi patokan. Dan ketika ia memakai standar hidup orang lain, menjadi ukuran baginya. Gajinya berapa, mobilnya berapa, makannya apa. Bapak Ibu tidak salah kita melihat keteladanan keberhasilan dari orang lain, sehingga itu bisa memicu kita untuk bisa bekerja dengan lebih giat lagi. Amin. Nah, kita tahu bahwa kita ini gak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa keluar waktu kita mati, kita gak bawa apa-apa. Sebab itu selama hidup, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah kata firman Tuhan. Ya. Tadi pagi saya jalan pagi dengan suami saya, dengan Pak Kiki. Kami berbincang-bincang tentang hal ini. Ada orang yang merasa diri selalu tidak cukup. Ya. Dan melihat orang lain dan menjadikan orang lain itu standar dalam hidupnya. Padahal kita ini harus bersyukur dengan apa yang kita miliki yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Ya. Banyak orang melihat ke tetangga sebelah. Tapi dia tidak memandang ke atas. Seharusnya kita bisa memandang ke atas dan berkata, Tuhan aku bersyukur, berterima kasih untuk apa yang aku nikmati. Bapak Ibu jangan salah, kami pernah mengalami hal-hal yang sulit, bukan berarti Ibu Ike selalu hidupnya enak. Enggak. Kami pernah mengalami hal-hal yang tidak enak juga, ya, yang membuat kami harus mengecangkan ikat pinggang. Tapi itu tidak membuat kami menjadi susah, meratapi nasib. Enggak. Kami tetap bersyukur. Dan kami berbincang, iya seharusnya kita melihat orang di bawah. Kita hari ini ada punya makanan. Itu kita boleh bersyukur, orang lain di sana untuk dapat makanan itu susah. Kita punya tempat berteduh walaupun masih kos, masih ngontrak. Tapi kita bersyukur bahwa kita ini punya rumah, punya perlindungan sehingga kita tidak kepanasan dan kehujanan. Banyak orang-orang di sana yang hidupnya masih di bawah kolong jembatan. Manusia kardus, manusia gerobak. Kita bersyukur hari ini kita masih pakai baju yang layak. Walaupun ada yang cuma punya 7 baju, masih bersyukur ya 7 baju setiap hari 1. Bersyukur. Ya ibu-ibu seneng biasanya kalau punya baju banyak, tas banyak. Ya, biar bisa gonta-ganti gitu ya, kelihatan cantik. Bapak-bapak kalau punya berkat ya boleh memfasilitasi. Tapi kalau tidak, kita tetap bisa mengucap syukur. Ya, kita bisa berkata terima kasih Tuhan, puji Tuhan.
Guru saya pernah berkata kepada saya, atasan saya waktu saya kerja, yang merupakan guru saya juga. Dia katakan, apa menurut kamu orang kaya itu seperti apa? Dan dia berkata, orang yang banyak uang tetapi selalu masih merasa dirinya kurang, belum cukup, artinya dia masih miskin. Ya. Tidak bisa menikmati. Tetapi orang yang tidak banyak harta, tetapi dia bisa menikmati dan dia bisa merasa diri cukup, makan minum ada, berarti dia sudah kaya. Wow, artinya kita bisa menikmati berkat Tuhan setiap saat, kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Bapak Ibu pernah mendengar cerita bahwa ada keluarga yang hidupnya susah, ya susah dalam ekonomi ya standar. Tapi mereka bisa bersyukur satu hari dia mengajak anak dan istrinya pergi ke warteg. Mereka bertiga, tapi cuma pesennya 2, ya nasi dan ayam goreng. Hari itu bapaknya baru pulang, ada hasil pulungannya itu dijual ada lebih sedikit. Ya. Dia ingin membahagiakan anak istrinya karena anaknya berulang tahun. Makan, terus mereka bilang gini, kok pesannya cuma 2? Iya kalian makan aja, papa tadi sudah makan, ayah sudah makan. Padahal belum makan. Ya. Dan dia merasa bersyukur, senang waktu melihat istri dan anaknya makan dengan lahap. Dan waktu itu ada seorang ternyata yang mengamati. Dan dia tanya, Pak kenapa cuma 2 Bapak gak makan? Dia katakan, Pak saya saja udah bersyukur begini bisa membelikan anak dan istri saya makanan. Saya sangat senang kalau mereka bahagia, itu sudah cukup. Sudah cukup buat saya. Dan memang hari ini uangnya hanya sudah cukupnya buat beli 2. Kita bisa lihat ada orang yang kekurangan tapi bisa mencukupkan diri untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa menikmati. Dan tamu yang melihat ini, bapak yang melihat, dia hatinya tergugah. Ya. Ada orang yang makan gak habis, dibuang-buang, dibuang ke sampah. Tapi kita lihat ada orang-orang yang membutuhkan makan. Dan rupanya bapak itu hari itu bilang bungkuskan lagi 1 dan bungkuskan lauk yang lain buat mereka. Jadi semuanya dia yang bayar. Ya. Bapak Ibu Saudara semua, saat kita bersyukur, saat kita bisa menikmati apa yang kita alami, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita dengan hal yang tidak pernah kita duga. Amin. Tuhan bisa memenuhi kehidupan kita lewat orang lain, bahkan lewat orang yang tidak kita kenal atau tidak kita harapkan. Kuncinya adalah kita selalu mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kita belajar mencukupkan diri, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya teringat masa kecil, masa remaja kami. Ya, papa mama selalu mengajarkan untuk kami hidup sederhana dan bersyukur. Hidup sederhana berarti bukan gak boleh beli sesuatu yang baru. Tetapi waktu kami membutuhkan sesuatu, orang tua kami selalu bilang berdoa dan mengucap syukur. Nanti ada berkat, kamu dibelikan. Ya, dan kami belajar menabung juga. Ya, bersyukur. Bahkan ada kalanya kami harus berbagi. Kamu ada baju lebih gak buat orang itu, buat anak asrama itu kasihan. Ya, waktu saya udah SMA, ya atau waktu udah kuliah, waktu badannya sudah besar ya. Dan hal yang lain, kita diajar untuk berbagi. Karena kami sudah mengalami kenikmatan dari ucapan syukur yang selalu kami katakan. Ya, alami, mengucap syukur dalam segala keadaan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu Saudara semua, saya mau katakan semua yang berlebihan itu tidak baik. Makan kebanyakan, kekenyangan, ada yang bisa meninggal. Benar. Ya. Oke, uang banyak, ada kekhawatiran, ketakutan. Mau simpen di mana sampai di bawah bantal.
Ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita bisa belajar untuk hidup cukup. Ya. Jangan buka celah kepada iblis. Ya. Tadi dikatakan 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan Yesus juga mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 21 dan 22. Dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau kita hanya fokus kepada harta menjadi tujuan utama, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seperti Paulus juga mengatakan bahwa mereka yang ingin kaya bisa jatuh ke dalam pencobaan karena mereka akan merancangkan hal yang jahat apa tidak. Kalau kita hidup dalam Tuhan dan bersyukur dan kita rajin bekerja, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Amsal 31 berbicara, menasihatkan para wanita. Dengan tanganmu engkau bisa menghasilkan. Wanita yang bijak, engkau akan memberikan keuntungan kepada suamimu. Ada berkat. Kita bisa mengelola dengan baik ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kita harus hati-hati dengan mata. Dari mata turun ke hati ya. Dari mata ke otak dulu, berpikir baru ke hati. Sehingga hidup hati kita ini bisa dikuasai dengan pikiran-pikiran yang salah. Kita melihat orang lain lebih. Kita jadi iri hati, kesel, punya pikiran yang jahat. Oh dia korupsi mungkin, oh dia nipu, mungkin dia ngambil, mencuri dan sebagainya. Sehingga nafsu itu lebih menguasai diri kita. Pokoknya saya harus punya ini, saya harus punya ini. Saya boleh Bu, Bapak terobsesi pengen sesuatu tapi yang harus yang normal. Kita harus tahu keadaan diri kita. Nah kalau nafsu itu lebih menguasai kita, kita bisa melakukan tindakan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi terang, kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena apa? Kita buka celah. Ingat hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini barang milik orang lain. Dikatakan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya dan atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sebab waktu kita kepengen dan kita tidak mendapatkan, pasti kita gak ada ucapan syukur. Kita gak bisa menerima keadaan dan kita artinya membuka celah. Saat kita menaruh hati terhadap harta, berarti kita memberhalakan harta. Kita tidak menaruh harap kita kepada Tuhan, tetapi kita menaruh harap kita kepada orang lain. Jadi modus. Ya, ada orang di perusahaan, di pekerjaan, di kantor, mungkin juga ada di gereja tapi GBI Petamburan gak ada. Mereka bisa cari muka atau mereka di depannya baik tetapi ternyata melakukan hal yang tidak baik, membuka hatinya buat kejahatan, buat iblis. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara semua cari berkat, cari untung jangan di gereja. Satu hari saya pernah pergi ke Tanah Abang. Mau beli sesuatu untuk hadiah Natal. Di tukang handuk saya masih ingat bener. Dan waktu saya katakan ini berapa Ci? Oh mau buat hadiah Natal ya? Iya, tolong kasih harga yang baik, saya gak mau nawar. Ya saya nawar sedikit, oke udah akhirnya deal harganya. Tapi saya gak ngotot harganya gimana ya. Pokoknya terserah Ci dapat untung, saya dapat juga kepuasan sama-sama ya. Terus dia waktu nulis note dia bilang gini. Ci di bondnya mau ditulis berapa? Ya tulis dengan harga yang tadi. Bener nih Ci soalnya banyak nih orang gereja nih katanya. Beli hadiah misalnya harganya 120 per lusin, dia minta tulisnya 160.000 per lusin. Wow 40.000 ya. Itu
apa? Apakah itu bisa memuaskan diri kita? Apakah itu bisa membawa damai sejahtera buat kita? Jangan jadi kebiasaan. Artinya kalau itu menjadi kebiasaan buat kita, kita membuka celah bagi iblis. Belajarlah cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Karena semuanya tidak akan kita bawa kalau kita pulang ke rumah Tuhan. Ya, jangan sampai iblis, kuasa setan dan dunia ini menguasai kita. Sebab mereka berusaha untuk mengambil kesempatan untuk dan menipu kita dengan cara pandang yang salah. Ya. Juga dia suka ngusik hati kita dengan pikiran ketamakan, keserakahan. Oh, kamu pasti bisa. Kita pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Padahal udah ada itu namanya serakah ya, kita gak peduli orang lain. Ya. Ketamakan adalah pintu gerbang bagi orang-orang yang selalu merasa tidak puas. Sebab itu kita harus menjaga hati kita. Menutup erat-erat untuk godaan dari iblis. Dari kuasa si setan itu. Sebab itu mari kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau Tuhan kasih lebih, puji Tuhan. Ya. Karena kita tahu Bapa kita setia. Jadi kalau begitu, kalau kita bisa mengucap syukur dan kita tidak membuka celah bagi iblis, hidup kita ini akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dan hidup kita tuh gak penuh dengan komplain, dengan gurutuan, dengan keluhan. Tetapi dengan ucapan syukur yang keluar selalu dari mulut kita. Yang ketiga, bagaimana kita belajar hidup cukup, yaitu jangan menyerahkan diri kepada kekhawatiran. Banyak Bapak Ibu khawatir, saudara banyak yang khawatir belum dapat jodoh. Khawatir menghadapi pandemi ini, khawatir akan hari esok. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar hidup cukup ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pemazmur juga bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang akan bertindak, aku yang akan memelihara kamu. Kemarin saya minggu lalu mendengarkan satu khotbah. Dan ada satu kata-kata yang sangat menguatkan saya. Memang saat itu saya sedang sedikit khawatir. Ya. Dikatakan begini, di saat kita mulai khawatir dan takut, maka hal yang kita khawatirkan dan takutkan itu akan menghampiri kita. Jadi kalau kita khawatir, kita takut, besok makan apa, ngadepin apa, segala hal. Dan yang membuat kita kehilangan harapan kepada Tuhan, maka hal itu akan menghampiri kita. So Bapak Ibu Saudara semua, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Dia. Kita tahu gak ada semua orang yang gak pernah merasa khawatir. Boleh khawatir itu normal, boleh takut itu normal, tapi tidak berlebihan. Ya. Yang sedang mengalami pandemi siapa? Apakah saya aja? Tidak, kita semua juga mengalami. Ya. Ada yang merasa ingin hidup lebih, semua juga pengen mengalami. Ya. Tetapi sekali lagi kita mau bilang bahwa kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia yang memelihara kita. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 6 ya, mengajarkan, nanti baca lagi di rumah ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu tentang hal kekhawatiran. Firman Tuhan ini berkata, dan firman Tuhan menjadi jaminan buat kita, karena janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Semua akan dicukupkan jika kita mencari dahulu kerajaan Allah. Yang artinya kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita hidup di dalam Dia. Kita
berada dalam hubungan yang baik dengan Dia dan kita hidup di dalam kebenarannya. Sehingga hidup segalanya akan ditambahkan kepada kita. Dan Yohanes 15 juga berkata, jika kita hidup di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, maka apa yang kita inginkan itu akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. So, Bapak Ibu Saudara semua, dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini merupakan janji firman Allah yang luar biasa buat kita. Dan apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah hidup sehasta saja dalam hidup kita? No. Sebab itu di saat kita bisa belajar untuk hidup dalam kecukupan, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Kalau burung di udara saja dipelihara, apalagi kita. Amin. Dan yang terakhir, mari kita hidup bijaksana dengan rajin sehingga kita bisa hidup dalam kecukupan. Hidup cukup. Kita harus bijaksana dan berhikmat dalam segala hal. Seperti pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Belajar untuk hidup cukup dengan menggunakan keuangan kita dengan baik. Ada pengaturan yang baik. Kurangi pengeluaran yang gak perlu. Jangan boros. Ya. Prioritaskan kebutuhan utama, kebutuhan primer. Perkara beli handphone baru, kalau gak ada uangnya udah gak usah. Cukup dengan yang ada. Yang penting bisa bunyi, bisa nyambung. Anak saya suka bilang gini, Mama handphonenya udah jelek, udah ketinggalan. Ya, Mama masih pakai apa ya waktu itu yang biasa lah. Orang Samsung sudah Note 9, Note 11. Saya gak pakai Note-Notean dah. Yang penting bisa WA, bisa buka walaupun kadang lemot. Akhirnya sampai satu hari ini udah lemot banget. Ya saya katakan gimana ya, ada uangnya? Ya ada sih, baru kan ngumpulin. Saya kan rada-rada ya hemat juga ya. Jadi ya udah, kalau memang mau beli, beli. Wah anak-anak, wah Mama beli baru, ini yang paling baru nih. iPhone berapa tuh gak tahu ya. Enggak, Mama gak mau iPhone, bingung. Samsung, udah biasa Samsung. Ini promosi lagi ya. Kita bukannya jadi apa tuh namanya, bukan influencer ya. Nggak dibayar, enggak. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting. Oh Mama suka foto-foto, jadi cari yang fotonya baik. Budgetnya berapa Mah? Di bawah 5 juta. Hah, di bawah 5 juta? Iya 3 juta juga cukup. Yang penting bisa nyambung. Betul nggak? Cukupkan dengan apa yang ada. Akhirnya ya dengan negosiasi pokoknya yang nggak mahal-mahal banget dah ya. Tapi yang oke, yang baru keluar ya. Oke. Jadi kita harus tahu kebutuhan primer dan sekunder. Ya. Dan Bapak Ibu kita harus punya tabungan. Ibu ngomong tabungan, hidup sehari-hari aja susah. Bu, Bapak saya mau kasih tahu ya. Ibu kalau belanja suka ada kembalian gak? Koin. Kita suka gak menghargai koin loh. Dibuang-buang di meja, di mana, di laci banyak. Kumpulin Bu, masukin celengan. Saat perlu ditebok, tahu ditebok, dipecahin celengannya. Dapat banyak loh. Sejuta nggak ada 100 perak nggak jadi sejuta. Ya, jadi kita harus bisa menabung. Ada baiknya juga kalau bisa menabung di bank. Ya, nyetor di bank kan nggak ada minimalnya. Ya. Mau seminggu 25.000, 50.000, pokoknya ada berkat lebih, tabung Bu. Supaya pas lagi butuh ada uang, ada simpenan, ada kelimpahan. Kelimpahan itu bukan artinya punya miliaran rupiah, enggak. Ya. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, belajar hidup cukup, jangan berhutang. Apalagi minjem bunga dengan online, bunga berbunga. Pikir enak, pinjam dulu sini nanti dikembaliin, belum punya duit ngembaliin, pinjam lagi ke sini untuk online yang lain karena mudah ya. Nih bayar lagi, namanya gali lubang tutup lubang, akhirnya jadi kubangan. Itu tipe orang yang tidak mau belajar hidup cukup.
Paulus mengatakan buat orang yang gak cukup, yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi kamu harus bekerja sehingga kamu kamu bisa mencukupi dirimu dan bahkan kamu bisa memberikan untuk orang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara semua, mari belajar untuk hidup cukup. Dengan tadi bersyukur dalam hal setiap keadaan, jangan buka celah kepada iblis. Yang ketiga apa? Jangan menyerahkan hidup kepada kekhawatiran. Dan yang terakhir adalah hidup dengan bijaksana. Satu pesan saya lagi, rajin mengerjakan sesuatu, ya, yang tentunya akan menghasilkan, dan jangan menyerah. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita dengan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, ingat berkat Tuhan itu bukan diukur dari banyaknya materi. Salah. Ya, salah kalau ada orang berkata hidup dalam Tuhan itu pasti kaya. Yang benar adalah hidup dalam Tuhan kita akan kaya jika kita selalu bisa bersyukur dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang yang tadinya mengeluh karena gak cukup. Terus kami arahkan untuk bisa melakukan sesuatu. Apalagi dalam masa pandemi ini. Dan dia dikasih hikmat oleh Tuhan. Mulai jualan jeruk. Ya. Dan ternyata banyak orang memerlukan jeruk. Karena dia jual dengan harga di bawah pasaran. Untungnya dikit, tapi dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ada yang jualan masker. Dia jualan masker anaknya dan dia menjahit masker. Wow, Tuhan berikan kecukupan dan kelebihan. Ya, sebab itu mari kita belajar untuk hidup cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan kita tahu bahwa Bapa itu memelihara kita. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin buat firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan iman kita lewat pujian ini. Bahwa Allahku akan memenuhi keperluanku. Dan tiada yang mustahil di dalam Dia. Ajaib segala perbuatan. Di saat kita melakukan dengan baik dan benar. Di saat kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di saat kita bisa bersyukur dan tidak membuka celah. Di saat kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Di saat kita bisa hidup dengan bijaksana. Maka life sufficiently. Hidup dengan cukup. Dan kita bisa bersyukur. Haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalamnya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan
hatimu dipenuhi dengan kegalauan dan selalu berkata, Tuhan, kapan aku dicukupi? Kapan aku bisa mempunyai berkat yang lebih? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Mari kita tidak tinggal dan membuka celah bagi iblis. Kita tidak membuka celah sehingga hidup kita tidak di dalam kekhawatiran. Tapi hidup kita jalani dengan hati yang bijaksana. Percaya Tuhan akan menolong engkau. Percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Di saat kita bisa bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk makanan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk keadaan hari ini. Terima kasih untuk hari ini, apapun kau katakan terima kasih Tuhan. Dan kau berkata, aku belajar untuk hidup cukup. Dan kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang lebih besar. Amin. Kalau hari ini engkau dalam pergumulan, engkau boleh mengangkat tangan. Taruh tanganmu di dada. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semua. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Engkau Allah yang peduli kepada kami. Kalau burung di udara dan rumput di padang saja Engkau pelihara, Engkau dandani apalagi kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami kalau selama ini kami sering mengeluh dan mengeluh, komplain terus kepada Tuhan. Hari ini kami mohon ampun Tuhan. Hari ini kami mau hidup untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, Engkau ada di dalam hidupku. Dan pegang janji Tuhan bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang Engkau miliki. Bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kami di dalam Engkau ya Yesus. Buka mata rohani kami bahwa setiap hari yang kami jalani adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk berkat-berkat kecil yang kami alami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang hidup takut akan Engkau dan setia kepada Engkau, hidup di dalam Engkau menjadi peminta-minta. Cucu keturunan kami tidak akan menjadi peminta-minta Tuhan. Tapi biarkan hidup kami, mulai hari ini Bapa, hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami juga alat-Mu Tuhan. Di dalam kekurangan kami tetap bisa memberkati orang lain dan membagikan kasih kami kepada orang lain. Tuhan, kami teringat seorang perempuan tua yang memberikan 2 peser dari uangnya untuk Engkau. Dia sudah melakukan yang terbaik. Kami bersyukur ada seorang perempuan yang menyiapkan roti bagi hamba-Mu Tuhan. Bagi seorang nabi dan dia diberkati. Hari ini Tuhan kami boleh berkata bahwa kami akan hidup di dalam Engkau dengan apa yang Engkau sediakan bagi kami. Asal ada makanan dan pakaian cukup Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan memenuhi kebutuhan kami. Berkati setiap rumah tangga Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah terangkat. Engkau akan membuat mereka kuat. Mereka menjadi rajin. Dan apapun yang mereka kerjakan di dalam Engkau akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan, buat hati kami untuk tetap di dalam Engkau. Kami tidak akan tergoyah dan menjual iman kami Tuhan. Kami tetap teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Engkau ada di dalam hati kami dan menguasai hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin setiap kita kembali diberkati dengan renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat hambanya Ibu Pendeta Eunika Sandra. Doa kita bersama kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai pelayanan beliau, penggembalaan dan juga keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya juga bagi kita semua
yang ada di rumah untuk dapat mempersiapkan korban syukur kita bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang ada di layar televisi Bapak Ibu Saudara dan nanti dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar monitor. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami membawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya setiap apa yang menjadi persembahan ini Tuhan Engkau boleh kuduskan dan berkati. Berkati setiap kami yang rindu untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Seberapa rupiah pun Tuhan, seberapa besar pun yang akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Biar kiranya ini Tuhan boleh berkati dan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan yang ada di dalam rumah-Mu di GBI Petamburan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari ajar kami memberi bukan dari kelebihan kami saja tetapi juga kami mau belajar memberi dari kekurangan kami, sebab Tuhan mengajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan menyaksikan Petamburan News. Shalom, Jemaat GBI Petamburan yang saya kasihi. Kita akan memasuki tahap PSBB ketat dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Karena angka peningkatan COVID yang semakin tinggi setelah liburan ya. Nah, karena itu saya berpesan Bapak Ibu sekalian tetap ikuti protokol kesehatan dengan ketat ya. Jangan sampai kita lepas masker di tempat-tempat umum. Pakailah itu dan ikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah ya. Dan saudara-saudara jemaat yang mungkin terkena COVID juga jangan sungkan untuk lapor kepada saya supaya saya dapat mendoakan Bapak Ibu dan juga mungkin dapat mengarahkan secara medis apa yang harus dilakukan ya. Ingat, COVID itu bukan aib ya, jangan disembunyikan. Karena kalau disembunyikan nanti bisa terlambat ya. Tunggu berat baru masuk rumah sakit. Enggak ya. Jadi mari kita kenali gejala-gejala yang meskipun kelihatannya kecil tetapi kita harus waspada ya, seperti pilek-pilek, batuk, sesak napas ya, menelan sakit, hilang penciuman ya, ada sekarang mual, diare. Kita harus ya curiga juga kepada COVID ya. Mudah-mudahan bukan COVID, tetapi lebih baik kalau kita cepat periksa dan mungkin nanti dokter suruh periksa antigen ya atau antibody, maka cepat ketahuan, lebih cepat sembuhnya ya. Lebih cepat ketahuan, lebih cepat pulihnya. Nah, saudara-saudara, mari kita tetap minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan melindungi kita di masa PSBB ketat ini. Sekali lagi,
Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, berharap terus kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah doa Selasa 19 Januari pukul 19 dengan pembicara Pendeta John Max Titale. Ibadah WBI Jumat 22 Januari pukul 10 dengan pembicara Pendeta Muda Ermiga. Kopi atau Komunitas Pria Petamburan Sabtu 23 Januari pukul 19 dengan pembicara Pendeta Sugiono. Ibadah online Minggu 24 Januari pukul 10 dengan pembicara Pendeta Muda Jonima Patricia. Sehubung dengan PSBB DKI, maka ibadah GBI Petamburan mulai tanggal 17 sampai 31 Januari diadakan secara online streaming di YouTube GBI Petamburan. Bagi Anda yang sudah mengajukan pembuatan KTA, Anda dapat mengambilnya di Sekretariat Gereja pada hari Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 15. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pembuatan KTA, hubungi Sekretariat Gereja. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau konsultasi, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp GBI Petamburan di nomor yang tertera di layar ini. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita telah diberkati dari awal ibadah hingga pada akhirnya. Dan sekarang kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kaulah Tuhan Allah El Shaddai. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, bahwa kami harus belajar untuk bisa mencukupkan diri kami dengan apa yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus membimbing kami, sehingga kami mempunyai kecukupan di dalam kehidupan kami. Kami tidak berkekurangan, karena Tuhan Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan bagi kami, menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Pendeta Eunike Tuhan, dimanapun ia melayani, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami ucapkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka dengan berkat-Mu yang cukup bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk
pemberian vaksin yang telah diizinkan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa vaksin ini boleh disebarkan dan boleh diberikan kepada tenaga kesehatan. Tuhan, biarlah vaksin ini boleh berguna dan mendatangkan antibodi yang cukup. Tuhan berkati penyebaran dan pemberian vaksin ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, kiranya Tuhan menyertai sehingga hikmat yang datang daripadamu boleh ia lakukan dan terapkan di dalam memimpin bangsa ini. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami berdoa untuk gembala senior kami, berkati kehidupan gembala senior kami, Ibu Pendeta Oli Mesak, berikan kekuatan dan kesehatan selalu kepadanya. Sebentar kami akan menutup ibadah ini Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus mendampingi kami. Tuhan akan terus memegang tangan kami. Dan apapun yang kami lakukan, kami pikirkan, kami rancangkan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.